Oke, terima kasih Mbak Diana. Ini layar sudah terlihat ya. Sudah, Mas? Oke, terima Monggo. kasih konfirmasinya. Oke, jadi memang tadi sudah perkenalan. Jadi memang sesi kita sebenarnya lebih ke fokus bobotnya itu lebih ke common sense ya. Karena ketika kita bicara data analytics, pasti apa ya, yang menjadi top of mind orang-orang yang ingin berkecimpung di dunia data itu, wah ini toolsnya sangat keren ya. Oh, oh, ini pengolahannya keren ya, visualnya juga sangat keren ya. Padahal kalau kita cerna lebih dalam lagi, itu ada satu kepingan atau satu puzzle yang memang sangat penting begitu ya, yaitu soal logical thinking atau analytical thinking. Jadi itu modal pertama sebenarnya. Jadi di sesi ini mungkin saya lebih banyak bicara soal analytical ya, analytical thinking, pola pikir, framework dan semacamnya. Karena kalau kita bicara tools mungkin akan sulit jika kita lakukan secara Zoom. Oke, kita masuk. Ini sedikit perkenalan. Ya, ini ada NIM saya. Kebetulan saya masih ingat NIM saya dulu 2011. Saya masuk kebetulan di bulan ini juga. Mulai aktif kuliah ya di September 2011. Terus bulan April 2015 saya sudah sesuai di gambar ini dulu foto di depan apa ini ya, di depan ruang TU kalau tidak salah waktu itu. Jadi tembok sakral waktu itu. Saat saya masih berkuliah, terus saya juga lumayan aktif di organisasi, khususnya soal Homband FWBUB ya. Dari awal saya masuk hingga saya keluar. Lalu untuk pengalaman kerja memang saat ini di Lokadata. Lokadata ini sebenarnya set digital dari Jarum Group ya, bagian keluarga besar grup Jarum. Jadi kalau teman-teman di sini tahu soal Kaskus, Historia, Gojek, Blibli, Tiket.com, ATX Rising gitu ya. Itu merupakan sister company kami di Lokadata bersama GDP Venture ya. Sebelum di Lokadata saya lumayan lama di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tapi dulu masuknya pun sebenarnya agak-agak berdasarkan insiden kayaknya. Karena dulu saya menulis itu pada saat saya baru mau wisuda, saya masih ingat itu, saya mau wisuda itu saya nulis di pet waktu itu, di media sosial pet, kalau teman-teman masih main dulu ya. Dan itu viral dulu, saya bagikan di Facebook itu viral sampai masuk ke berbagai website. Karena saya menulis soal paket kebijakan ekonomi pada saat itu, tahun 2015. Nah, karena tulisan itu saya bisa masuk ke, saya resign dari ikut penelitian bersama dosen di FEBUB untuk pindah ke Jakarta. Jadi artinya apa? Di situ saya mendapatkan ide awal bahwa orang yang menjadi storyteller atau yang memiliki logika thinking yang kritis yang dibentuk dari kita dari mahasiswa ya, itu tuh bisa membuka pintu-pintu dunia gitu ya untuk masuk ke dunia-dunia kerja. Jadi maupun itu di pemerintahan maupun di bisnis itu ternyata berlaku hal yang sama. Nah, di data memang kita akan bicara lebih banyak bicara soal logical thinking nanti di slide yang saya sampaikan berikut. Nah, ini sekilas soal Lokadata. Lokadata dulu itu lebih banyak menulis soal artikel ya atau membuat mini site. Memang kita itu core bisnisnya adalah data. Tapi apakah data-data yang kita kelola itu hanya dari data yang resmi misalkan dari BPS atau dari publikasi pemerintahan mungkin ya. Itu ternyata di luar itu tuh ternyata data itu sangat melimpah ruah. Hanya saja pada saat saya masih mahasiswa dulu saya ngerasa itu mungkin berlaku ya sekarang masih berlaku ya. Dulu saya saat masih mahasiswa itu cari data itu untuk skripsi, untuk penelitian itu sangat sulit. Kalaupun ketemu itu pasti datanya itu sangat jadul dan tidak struktur dengan baik. Nah, tapi setelah saya masuk ke memang perusahaan yang memang fokus pada data, ternyata memang data itu sangat melimpah ruah. Bahkan kita bisa create sendiri data itu dengan banyak berbagai macam metode. Contoh di sini yang di sebelah kiri ini ada mini site ya. Ini dulu kita bikin pada saat Slang ulang tahun ke-33. Jadi kita dari album dia yang pertama sampai yang terakhir itu kita kelola, kita bikin sesuatu, create. Slang itu lebih banyak bicara soal apa sih? Oh, ternyata dia lebih banyak bicara soal politik, baru yang kedua soal
asmara. Jadi dengan data kita bisa mengetahui hal apapun lah. Bahkan ada quote yang sangat familiar ya, kamu boleh punya data dan tidak punya informasi itu boleh, tapi jangan sampai kamu punya informasi tapi tidak punya data. Itu biasanya kalau di bahasa kami itu kita sebutnya asumsi. Asumsi itu hanya ide yang ada di pikiran kita tapi tidak berdasarkan data. Biasanya itu hal-hal yang menyerempet ke hal-hal yang hoax ya. Nah, ini wallpaper, ada dashboard juga, ada dan seterusnya. Jadi, nah, cuman saat ini kita sangat fokus, sudah tidak memproduksi artikel lagi. Jadi kalau teman-teman cari Lokadata ID di web, mungkin tidak akan kesulitan lah untuk mencari artikel-artikel itu. Kita saat ini sangat fokus pada stakeholder analysis, sustainability, media analysis, dan market regional insight. Jadi artinya apa? Pasar bisnis saat ini itu dalam 3 tahun terakhir itu memang apa ya, sangat concern banget sama data. Bahkan sekarang pun isu Biorka ya, dikit-dikit bocor data pribadi itu orang-orang tuh langsung sensitif. Jadi artinya apa? Sekarang tuh memang data itu sangat lebih bernilai lah ketimbang di medio tahun 2000-an ya. Saat ini lebih berharga. Dan juga ketika fresh graduate misalkan, fresh graduate ingin mencari pekerjaan, bahkan sekarang itu yang lagi tren itu adalah profesi-profesi seperti data analisis atau data scientist ya, atau data engineer. Bahkan itu salah satu yang paling banyak dicari oleh startup atau company-company besar. Bahkan perbankan pun saat ini itu sudah merembet lini bisnisnya tuh ke arah-arah sana. Mereka sudah sangat mengandalkan data. Apakah pemain data itu harus dari ekonomi, apakah harus dari teknik? Oh enggak. Persaingannya itu cukup lumayan besar ya sekarang ya, karena dia itu tidak terkunci pada satu jurusan tertentu, teman-teman. Bahkan teman saya itu ada yang lulusan psikolog menjadi data scientist. Memang praktiknya itu memang banyak lah, sudah banyak lah modul-modulnya. Makanya itu saya di sini di bahan ini lebih banyak fokus soal bagaimana membangun critical thinking, analytical thinking, dan logical thinking. Semua itu bermula dari pola pikir soal data ini. Nah, ini kita mulai masuk mengerucut ke soal data-data. Jadi ini sebagai salah satu contoh sumber data yang kami miliki dan kita kelola ya. Salah satunya soal survei sosial ekonomi nasional. Ini adalah survei yang apa ya? Yang sangat sakral lah kalau saya bilang. Kenapa? Karena semua kebijakan pemerintah saat ini itu semua bermula dari survei sosial ekonomi nasional ini. Misalkan kenaikan BBM, lalu juga bagaimana angka-angka kemiskinan yang keluar, lalu apa itu namanya, spending untuk menentukan kebijakan BPJS Kesehatan itu juga berasal dari data-data ini. Pun demikian kalau teman-teman melihat ada data soal apa, angka pengangguran Indonesia saat ini tuh berapa sih? Sebenarnya itu datanya itu bersumber dari survei Angkatan Kerja Nasional. Sampelnya pun sebenarnya ini salah satu yang terbesar ya di dunia. Ini dilakukan oleh BPS juga. Itu hampir 1 juta responden ya sampelnya, dan rumah tangganya itu sudah 290.000 rumah tangga yang dikonversi di dalam metodologi BPS-nya itu dia memberlakukan bobot di setiap respondennya sehingga mendapatkan gambaran utuh perspektif datanya di seluruh Indonesia itu diperoleh 206 juta penduduk ya jika kita bicara soal survei Angkatan Kerja Nasional. Artinya apa? Artinya di sini dengan jika kita apa ini namanya tahu perspektif-perspektif ini, bagaimana sih pemerintah itu mengeluarkan kebijakan, apakah berdasarkan data? Nah, itu nanti kita coba bedah ya. Lalu ini ada contoh source lain dari potensi desa. Potensi desa ini yang kami kelola saat ini ada ya di seluruh desa lah, di seluruh desa Indonesia. Kami ibarat tuh langganan lah, langganan tanda kutip ke BPS sejak 2010. Jadi ini data-data mengenai apa ini namanya, misalkan ya di suatu desa itu jalan yang rusak itu seberapa parah sih, di situ ada ATM tuh berapa unit sih, dan di situ tuh ada koperasi simpan pinjam tuh ada berapa unit sih, dan biasanya tuh mata pencaharian penduduknya tuh di sana tuh
seperti apa. Nah, itu unitnya sudah sangat mikro sekali sampai ke level desa dan kelurahan ya. Nah, di balik data yang melimpah ini, nah ini saya coba ambil satu contoh case tadi ya, dari semua sumber tadi yang saya sebutkan. Misalkan ini saya ambil di Kota Malang, di Kecamatan Lowokwaru, ini kebetulan daerah saya kos dulu. Jadi memang akan ada banyak variabel begitu ya. Di sebelah kanan itu ada panel geografi, demografi, ekonomi, penanaman modal. Mungkin sekilas pertanyaan pertamanya itu adalah bagaimana sih ngemak comblangin antar variabel ini bisa biar apa ya, biar menjadi informasi yang utuh, agar dia itu memiliki value. Ketika kita bicara satu variabel data saja, misalkan oh, angka kemiskinan Indonesia itu 10%. Ya, orang tahu itu sebagai informasi, tapi apa value-nya? Nah, itu tugas dari data analytics ya, atau data analis. Misalkan dari 10% angka kemiskinan tersebut, profiling keluarganya itu seperti apa? Uangnya itu dihabiskan untuk belanja apa saja, dan apa ini, ownership-nya itu seperti apa? Apakah dia itu tinggal di rumah gubuk, apakah dia punya rumah sendiri, atau seperti apa sih situasi penduduk di kelas ekonomi menengah bawah ini, atau di kelas bawah ya, di kelas miskin misalkan. Nah, itu tugas dari data analytics, bagaimana dia itu setelah mengumpulkan variabel lalu mengkawinkan semua variabel itu sehingga memunculkan value dari informasi tersebut. Jadi tidak hanya, kalau di layar ini tidak hanya membahas soal oh ini ada mitigasi bencana di Kecamatan Lowokwari sebesar 83% dari total desa kelurahan ya. Artinya 17%-nya itu tidak memiliki mitigasi bencana. Tapi informasi itu hanya sebatas informasi. Tapi analisisnya apa? Oh, ternyata di sana itu lebih banyak mitigasi soal normalisasi air, rambutan jalur evakuasi bencana gitu kan. Sebenarnya mitigasi di sana itu dibentuk karena apa sih? Oh, ternyata karena banyak industri-industri mikro kecil di sana. Misalkan banyak juga orang yang jualan sentra kuliner, makanan di sana, minuman, furnitur dan lain sebagainya. Artinya di Kecamatan Lowokwaru ini memiliki banyak aktivitas ekonomi. Artinya banyak warga. Kecamatan Lowokwaru ini salah satu core penghasil inilah, penyumbang pendapatan asli daerah. Jadi kurang lebih itu merupakan bagian tugas kecil dari data Cek analytics lagi sih. gitu lo di mana? Oke. Lalu itu soal data sekunder ya, data resmi ya. Eh, Kita juga pernah bikin soal nasi goreng. Ya, kita tahu lah ini nasi goreng ini kalau kita sebut ini adalah menu darurat ya. Jadi kemanapun kita pergi, kalau kita bingung mau makan apa, pasti yang ada di kepala kita kalau nggak Indomie ya nasi goreng gitu kan. Nasi goreng pasti ada. Kita coba melakukan riset kualitatif. Jadi ada yang namanya sumber tadi, seperti sumber studi sekunder ya, atau dari publikasi lembaga resmi. Kita coba bikin dengan metode lain, yaitu metode kualitatif ya. Di sini kita mengidentifikasi nasi goreng tuh sebarannya tuh ada di mana saja sih nasi goreng Nusantara ini, dan bahan khas dari nasi goreng ini apa saja begitu ya. Termasuk juga resep-resepnya dan juga jenis bumbu-bumbuannya yang dimiliki ya. Jadi kita kita breakdown gitu kan, datangi setiap provinsi, makanan khasnya di sana itu apa gitu kan, diperolehlah informasi sebaran data seperti ini, termasuk bahan-bahan khas dari nasi goreng. Jadi artinya apa? Ini yang tadi sempat saya mention di awal, data itu sebenarnya banyak gitu loh di sekitar kita, kalau kita itu mau mengelolanya, mau memainkan pola pikir kritis dan analytics-nya gitu kan. Jadi nanti teman-teman misalkan di sini masih studi ya, masih mahasiswa, misalkan baru semester 1, semester 2. Jadi kemampuan analisis yang kritis itu sangat fundamental ketika nanti hendak untuk mencari pekerjaan, terutama di sektor data ya, jasa data. Nah, tadi kita sudah masuk sedikit soal case study ya. Ini adalah our first story kita dengan data. Data adalah new oil menurut pernyataan Presiden ya di tahun 2019. Memang memang kita
apa ya, memang data itu sekarang itu sangat mahal. Kenapa sangat mahal dan sangat berharga? Karena misalkan pemerintah yang baru-baru ini yang lagi rame ya, pemerintah baru-baru ini mengunjurkan BLT 600.000 misalkan. Loh, kenapa kok 600.000 gitu kan? Loh, kenapa kok disasar orang banyak? Semua itu berdasarkan data. Karena ini menyangkut hal orang banyak gitu kan. Makanya itu data ini sangat fundamental dan dia itu jenis oil yang baru dan sangat dan lebih berharga malah. Nah, di dalam prosesnya, ini kan ada big data ya, kalau secara ilustrasi singkatnya ini di dalam slide, di paling kiri ini seperti apa ya, seperti raw datanya lah. Jadi masih betul-betul mentah, belum terstruktur dengan baik, dan juga belum divalidasi juga apakah data ini valid atau tidak, dan ini masih menyebar di mana-mana ya, apalagi kalau kita bicara data yang lintas sektoral atau lintas kementerian misalkan. Jadi ini ada warna biru, merah, kuning, dan seterusnya. Lalu tugas data analis adalah bagaimana teman-teman di sini nih apa ya, memulai menstrukturkan apa yang belum terstruktur begitu ya. Di sini kita bisa lihat biru, ya udah ngumpul dengan biru, kuning ngumpul dengan kuning, dan merah ngumpul dengan merah. Kurang lebih ilustrasi mudahnya itu seperti seperti itu. Coba kita masuk ke case study ya. Nah, tadi kita sempat bahas nasi goreng, kita coba step by step-nya itu seperti apa sih? Kita akan lebih banyak membahas soal step by step ini. Nah, pertama ini di sini kan di sebelah kiri ya, mama atau ibu atau bapak atau eyang gitu ya, kalau masak ya, ini ada bawang goreng, ini kerupuk, acar, ketimun, tomat, garam, gula, dan seterusnya, ada nasi. Nah, itu teman-teman anggap saya itu melihatnya itu sebuah data atau raw data ya. Wah, ini ada ini, ada ini, ada ini. Nah, kemudian teman-teman tuh tahu cara bikin nasi goreng itu pertama tuh diapain sih? Oke, hidupin kompor, panasin, terus tumis bawangnya dulu mungkin ya, baru telurnya dan seterusnya. Nah, itu teman-teman kita sebut dengan informasi. Nah, untuk menghasilkan sebuah pengetahuan, kita perlu yang namanya bagaimana itu mengkategorisasikan itu semua. Misalkan setelah digoreng, dimasak, oke, gua mau taruh ini di piring nih. Saya mau hias itu seperti apa? Saya mau bikin ini secantik mungkin. Nah, itu merupakan hasil pengolahan data. Jadi ada sepiring nasi goreng, saya tambahkan kerupuk ya, saya tambahkan acar, ketimun, lalu saya taruh sendok garpunya di situ sebagai alat bantu saya untuk makan gitu kan. Itu sebuah hasil pengolahan data. Untuk menghasilkan pengetahuan ya teman-teman di sini baru mulai melihat, oh ya ini nasi goreng saya ini sebenarnya masuk jenis nasi goreng apa ya gitu kan. Tetangga saya kalau bikin nasi goreng Aceh, ini saya bikin nasi goreng Bugis atau nasi goreng merah ya biasa disebut ya, atau nasi goreng Magelangan bagi orang yang tinggal di Yogyakarta sekitarnya. Oh ternyata saya masuk nasi goreng merah ya, Makassaran gitu kan. Itu merupakan sebuah pengetahuan yang teman-teman share ke misalkan ke keluarga yang lain gitu ya, atau dibagikan ke keluarga, itu merupakan pengetahuan. Nah setelah pas kita makan nasi goreng itu, enak ya ternyata ya, ada asinnya begitu ya, ini begini-begini gitu kan. Nah itu bagi klien itu disebut sebagai perspektif, insight. Oh iya, ini nasi goreng ini nih dikasih acar nih ternyata lebih gurih ya, lebih seger ya. Apalagi dikasih kerupuk dengan bunyi kriuknya begitu ya. Oh, jadi itu ya alasan saudara untuk berikan kerupuk ya, biar menambah cita rasa dan tekstur. Nah, itu adalah insight dan perspektif. Jadi klien di dalam bisnis atau masyarakat begitu ya, itu bisa mendapatkan insight kenapa sih ada kebijakan ini, kenapa sih ada kebijakan begitu. Kurang lebih ilustrasi di sehari-hari kita itu seperti itu. Nah, jadi ketika kita buat teori, jadi sebenarnya data itu tuh apa gitu kan. Tadi kan sudah ada prosesnya ya, dari yang data mentah sampai data jadi. Saya mengilustrasikan data itu seperti picture in the sky atau bengong lah. Jadi orang kalau ngebayangin gitu kan, Indonesia ini kenapa ya kok nggak maju-maju ya gitu kan. Apa karena banyak yang korupsi begitu ya. Nah itu tuh sudah merupakan data. Jadi udah korupsi itu kan sebagai starting point ya. Tinggal nanti tinggal di follow up, oke kasus korupsinya berapa,
kebijakan yang udah diambil pemerintah itu seperti apa gitu kan. Jadi data itu sebenarnya picture in the sky gitu kan. Kalau kita lihat langit itu kan indah banget gitu kan. Tapi kalau kita punya data, pasti kita akan merasakan hal yang sama. Waduh, ternyata ini datanya sangat lengkap banget gitu kan, mikro banget. Ini bisa saya mainin banyak hal nih. Saya bisa cari tahu banyak hal gitu kan. Oke, setelah kita tahu, mulai bengong, mulai mengimajinasikan data itu seperti apa gitu kan. Lalu apa yang harus kita miliki? Logical thinkingnya. Karena apa? Karena di dalam pengolahan data kita harus banyak imajinasi, kita harus banyak soal berlogika. Kenapa gitu? Karena data itu tidak satu jenis ya. Dia tuh banyak variabel atau cross step gitu ya. Jadi kita harus banyak mengkawinkan gitu kan. Ini ketemu ini nanti jadi teorinya apa kalau di secara teori di ekonomi gitu. Supply demand itu nanti seperti apa pengaruhnya terhadap harga, pengaruhnya terhadap stok atau produksi gitu kan. Jadi kita selain soal teori kita harus banyak-banyak menganalogikan begitu ya. Ini kalau supply turun demand-nya gimana ya? Nah, oh oke, kalau demand-nya naik berarti kan harganya seperti apa, produksinya akan seperti apa. Jadi kemampuan itu yang harus kita miliki di dalam pengolahan data atau sebagai data analytics ya. Benefitnya apa sih? Ya soal angka, soal kontrak, soal lu kerja di mana itu kan itu hal lain. Tapi benefit utamanya adalah kita tidak bisa dibohongi. Karena apa? Misalkan nih hoax gitu kan. Wah, Indonesia akan bangkrut di tahun 2025 misalkan. Nah, itu kata siapa gitu kan. Kalau teman-teman di sini punya apa ya? Punya tahu mau kemana tuh artinya oke, berarti yang pertama gue lakuin adalah gue cari data PDRB misalkan di Malang gitu ya, artinya ke BPS Kota Malang di websitenya saya cek PDRB-nya. Bagaimana sih trennya? Oh, dari PDRB aman gitu kan. Oke, sekarang saya mau lihat JUB-nya, jumlah uang beredar. Oke, berarti saya ke BI. Oh, ternyata aman gitu kan. Jadi teman-teman sudah punya dua alat bukti itu misalkan ya. Kalau di kepolisian kan minimal dua alat bukti ya untuk menuduh dia itu salah atau tidak ya. Teman-teman sudah punya dua alat bukti bahwa lu keliru, lu nggak mungkin lah 2025 Indonesia itu bangkrut gitu kan. Ini datanya gitu kan. Jadi teman-teman dengan bermain data, teman-teman tuh tahu perspektif yang lebih luas, bahkan seperti mencuri start begitu ya. Mencuri start karena lebih tahu dulu gitu kan background story kenapa statement ini muncul, kebijakan ini muncul itu kenapa itu kayak karena teman-teman tuh tahu datanya dan mampu memformulasikan, mampu mengolah dan seterusnya. Jadi itu our first story kita dengan data. Nah, jadi di dalam output prosesnya tadi kan saya sempat membahas soal imajinasi gitu ya sebagai starting point-nya. Karena apa? Karena dari imajinasi atau membayangkan ya kalau bahasa bisnisnya itu membuat content plan. Content plan artinya kan proses dari awal hingga akhir. Kita tuh data analytics itu harus mampu membayangkan proses perencanaan. Saya kalau bikin begini, arah analisis begini, kira-kira memunculkan hipotesis yang seperti ini atau mungkin sebaliknya misalkan, wah, oke, saya mau pasang variabel A, saya layer dengan variabel C gitu kan. Ternyata hasilnya itu berlawanan dengan teori yang ada gitu kan, misalkan di early findings-nya. Apakah teman-teman akan langsung kayak patah semangat gitu kan? Enggak juga gitu kan. Misalkan tadi variabelnya kita ambil contoh real ya, misalkan variabel kemiskinan. Sorry, variabel inflasi lah, inflasi dengan data-data UMR misalkan. Apakah tepat ketika gaji UMR atau UMR yang ditetapkan oleh pemerintah di setiap akhir tahun itu dinaikkan 2% misalkan. Apakah itu sudah tepat gitu kan? Nah, teman-teman bisa cross check tuh. Oke, secara historical data inflasi itu trennya begini. Secara UMR Kota Malang trennya itu begini. Lalu kita cek spending yang biasanya behavior atau soal apa itu namanya? Soal perilaku lah, perilaku masyarakat di Kota Malang itu seperti apa? Oh, ternyata orang-orangnya itu konsumtif. Oh, ternyata orang-orangnya itu katakanlah ekonominya semakin lemah gitu kan. Baru kita uji, bisa teman-teman bisa pakai ya ekonometrika atau alat statistik yang lain menguji bagaimana sih ini kecenderungannya, apakah sudah tepat kenaikan di 2% itu, kenaikan upah 2% itu bagi buruh gitu kan. Oh, ternyata kurang tepat. Saya punya perspektif yang lain gitu kan. Tapi
ketika kita memunculkan perspektif lain, kita harus mulai men-challenge dulu nih perspektifnya. Oh, Pak, ternyata Bapak harus menaikkan UMR-nya itu setidaknya minimal 5%. Karena apa? Karena kita itu tingkat daya beli kita itu rendah gitu kan. Sedangkan harga kebutuhan pokok ternyata melebihi dari yang kita duga gitu kan. Harga memang naik, tapi inflasi intinya itu naik lebih tinggi dari itu gitu kan. Kita punya alasan kenapa kita tidak setuju terhadap kenaikan 2% misalkan. Tapi kita juga harus memiliki pemikiran dinamik kalau di kalimat ini kan dinamika pelaksanaan sampai hasil akhir ya. Misalkan kita sudah sampaikan harus kenaikan 5%, bagaimana respon dari lawan bicara kita? Misalkan dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan ya, misalkan Dinas Ketenagakerjaan, wah nggak bisa mas, 5% tuh ketinggian gitu kan, nanti investornya kabur dan lain sebagainya gitu kan. Nah artinya pertanyaan bagi kita, kita mau lanjut dengan 5% atau kita sepakat dengan 2%. Nah artinya itu kan masih jauh di depan ya terjadinya ya. Teman-teman sebagai data analytics itu harus bisa mengantisipasi dari awal. Makanya itu ketika di sebelah kanan ini preparation content plan itu merupakan hal yang sangat fundamental, bahkan 70%-nya lah untuk menghasilkan suatu output ya. Soal tools data visual yang sangat keren gitu kan, mau pakai SQL atau Tableau atau R atau Python atau apapun itu terserah, tergantung kemampuan masing-masing individu gitu kan. Tapi kunci yang sebenarnya itu justru di content plan, bagaimana teman-teman itu bisa membayangkan dan juga mengantisipasi. Jadi output prosesnya itu seperti itu. Ini berlaku juga sih sebenarnya bagi teman-teman yang sedang menempuh skripsi atau membuat gitu ya makalah atau kajian isu begitu ya, atau membuat jurnal. Ini sebenarnya hal yang sangat bisa diterapkan begitu ya. Lalu, nah tadi kan 70% ya soal preparation ya. Sebenarnya preparation tuh ngapain aja sih gitu kan. Yang pertama tuh kita harus clear dulu problem statement-nya. Jadi kalau misalkan sama klien gitu ya, misalkan teman-teman kerja di startup, lalu ketemu sama klien itu pasti request kan, dia mau 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 riset soal apa sih gitu kan. Oh mas, saya masalahnya itu tentang A gitu kan. Tolong ya mas ya cari tahu langkah terbaik kita tuh untuk membuat decision itu seperti apa gitu kan. Nah, tugas kita adalah bukan menolak juga, tapi juga tidak menerima juga. Oke, kita terima, kita tampung problem statement itu, terus kita uji. Jadi ketika kita hanya menerima masalah itu cuma satu variabel, kita harus mampu membuat kayak apa ya, kayak framework gitu ya. Dari A ini sebenarnya misalkan soal harga susu sapi perah itu anjlok misalkan problem statementnya. Nah, si analis ini harus mampu berpikir, oke, harga ini keterkaitannya itu dengan apa saja sih? Misalkan kalau di kuliah kan menerima ya soal teori-teori seperti itu. Oke, ternyata variabel pertama itu soal produksi. Terus variabel kedua ini soal stakeholder. Variabel ketiga ini soal policy. Dari contoh tiga variabel ini, artinya ini sudah multi metode ya. Yang pertama tadi soal data kuantitatif, lalu dua sisanya ini soal kualitatif. Artinya kita harus menggunakan metode primer ya untuk menguji polisinya ini efektif atau tidak gitu kan. Stakeholdernya ini siapa saja, stakeholder mapping ya. Oh ternyata ada koperasi, ada pemerintah daerah, ada peternak dan lain sebagainya. Jadi ada unit mikronya begitu ya. Nah, di situ kan sudah sangat berkembang ya. Tadi kita hanya menerima, Mas, ini harga susu sapi kok anjlok ya. Kita hanya menerima problem statement itu. Tapi di dapur, ketika kita bawa di dalam proses pengolahan, kita harus mampu mengembangkan satu variabel ini berkaitan dengan mana saja, dan juga hubungannya itu seperti apa. Jadi teori-teori yang teman-teman pelajarin di bangku kuliah itu masih sangat relevan, sangat bisa dipakai gitu kan. Bahkan kalau saya bilang itu lulusan ekonomi itu seperti satu langkah di depan lah ketika kita mau bicara soal data analisis, karena dia punya
Karena ekonomi itu kan diajarin soal lagi-lagi soal logika, soal kritis begitu ya, soal teori-teori ekonomi yang terjadi di sehari-hari. Jadi ini teman-teman sangat beruntung lah punya modal modal awal begitu ya. Setelah problem statement tadi kita bikin apa itu keterkaitan variabel begitu ya. Baru kita oke, ini mungkin nih kita susun variabelnya begitu ya. Lalu kita tentukan timelinenya itu seperti apa. Oke, kapan ini selesai gitu kan. Operasional detailnya itu seperti apa. Misalkan kita mau mau mencoba validasi ke Desa Jabung misalkan di Kabupaten Malang. Oke, saya mau ke sana, mau ketemu dengan 50 responden misalkan. Dan akan saya tuntaskan dalam waktu 3 hari. Nah, jadi teman-teman harus punya ruang lingkup, harus menentukan kapan ini selesai, kapan ini dikirim ke klien begitu ya. Setelah problem statement sudah ada dan clear, timeline dan operational detail itu sudah ada, baru kita membahas soal content plan-nya. Oke, nanti outline pertama, bab pertama kita baseline data dulu deh, misalkan produksi susu sapi perah di Kabupaten Malang atau di Malang Raya itu berapa liter sih sehari gitu kan. Terus kita buat perbandingan apakah Malang Raya itu salah satu penyuplai susu segar paling besar di Indonesia gitu kan. Dan juga misalkan apakah peternak kita itu sangat besar atau menyumbang ke PAD itu berapa banyak, PDRB-nya itu seberapa banyak begitu ya. Nah, itu contoh dalam membuat content plan. Nah, untuk menjalankan 3 items ini, tentu ada key output-nya ya di dalam operasional ini ya, dari problem statement, timeline, sampai content plan. Pertama, ini mungkin agak teknis. Pertama itu kita harus punya katalog ya. Katalog itu seperti buku menu. Jadi tadi teman-teman kan sudah ada harga, terus ada produksi, ada stakeholder, lalu ada juga pemerintah, ada juga policy-nya. Nah, itu anggap saja teman-teman melihat itu sebagai buku menu. Setelah ditulis daftar variabelnya, baru teman-teman membuat lembar kerja. Jika dengan tim artinya buatlah worksheet itu untuk tim juga ya, yang dapat diakses bersama-sama, misalkan menggunakan spreadsheet atau stok ataupun Canva mungkin bisa begitu ya, ataupun tools-tools yang lainnya yang bisa diakses secara gratis. Katalog dan worksheet sudah bikin buku menu, sudah bikin lembar kerjanya, baru kita susun. Ini dari buku menu ini saya bisa dapetin variabel ini di mana gitu kan. Oh, 1 dari Dinas Koperasi, 2 dari sini, 3 ini, 4 ini gitu kan. Terusnya nanti yang saya mau pakai itu apa? Oh, saya mau pakai R aja deh, atau saya mau pakai SPSS deh, atau aku mau pakai SQL deh gitu kan, atau Power BI yang lain begitu ya. Setelah itu kita kita jangan ngomongin data ini ada atau tidak dulu ya. Yang penting kita susun agar objektif kita itu tercapai secara teori ya. Baru yang terakhir ini outline analisis. Bagaimana katalog, worksheet, source dan toolsnya ini bisa di blend menjadi satu coretan begitu ya. Misalkan bab 1 baseline data soal susu sapi perah di Kabupaten Malang. Terus 2 soal stakeholder mapping. Terus 3 soal policy analysis dari pemerintah Kabupaten Malang mengenai kebijakan ketersediaan susu ini bagaimana, dan kebijakan untuk peternak ini bagaimana. Setelah operasional proses ini sudah selesai, baru kita cek apakah data ini tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, jangan langsung menyerah, tapi kita lihat metodologi yang lainnya, misalkan metodologi primer, apakah kita harus survei. Biasanya survei itu eh, merupakan exit strategi ya, exit mitigasi ketika data itu sudah tidak tersedia. Tapi memang alangkah baiknya ketika kita punya data sekunder gitu ya, atau data publikasi, kita bisa melakukan validasi itu di lapangan jika timelinenya itu memungkinkan. Nah, tapi kalau ketika dua-duanya tidak mungkin, baru kita coret, kita ganti, kita apa kayak main puzzle lah. Oh, ini nggak mungkin nih, kita coret, kita ganti, tempel yang lain, atau justru kita hilangkan. Bagaimana pengaplikasian 3 hal ini? Ini saya coba case study untuk film Dilan 19 film Dilan yang beberapa tahun yang lalu ya. Sebentar saya minum.
Ini saya coba ambil untuk mencoba mengaplikasikan ke film Dilan tahun 19 film Dilan 1991. Problem statementnya apa? Oh, bagaimana gejolak cerita dari Dilan 1991 ini dari perspektif data gitu kan. Oke, di situ kan kita pasti yang ada di bayanganku tuh durasinya, lalu pemainnya siapa, terus saya lihat secara dari produsernya ya, ini genrenya apa, ternyata genrenya drama dan romantis misalkan. Yang saya ada di pikiran saya tuh itu sebagai starting point. Lalu yang kedua output plan. Saya membuat buku menunya, source saya cari itu source-nya dari mana. Tentu source pertama itu kita nonton bioskop dulu ya untuk mendapatkan feels-nya gitu kan. Baru source yang kedua itu kita bisa dapatkan apa itu namanya CD originalnya gitu kan. Atau justru minta transkrip kepada produsernya jika kita kerjasama gitu kan. Saat itu kita kerjasama dengan produsernya. Lalu kita tentukan kita mau menggunakan tools apa dan tulis outline-nya siapa saja dan final output-nya itu seperti apa nanti. Jadi ini adalah karena film, bagaimana sih film kalau kita mau jadikan data gitu kan. Structuring the unstructured data hasilnya. Nah, kita dapat early findings. Saya ingin mencoba untuk membandingkan. Karena kalau kita bicara Dilan aja, kita nggak punya perbandingan. Karena ketika kita bilang film Dilan paling bagus, kita sebelum bilang paling bagus, kita harus punya perbandingan dulu. Jangan sampai kita hanya melihat data itu sebagai tunggal. Kita harus melihat dia multiple ya, dia ganda. Agar kita dapat mengambil penilaian secara objektif film Dilan ini bagus atau tidak. Saya ambil 3 contoh film yang romantis gitu kan menurut saya. Ini ada soal Gita gitu kan, ada apa dengan cinta di tahun 2002 gitu kan, terus ada Dilan 1990 tahun 2018. Lalu kita coba identifikasi rayuan Galih ke Ratna itu berapa banyak sih gitu kan. Oh, ternyata dari seluruh percakapan di film ini ada 11 rayuan nih gitu kan, Galih ke pasangannya gitu kan. Lokasi merayunya di mana gitu kan, ini ada ikon rumah, ada ikon di jalan saat berkendara, lalu di mall gitu kan, ada juga di taman begitu ya. Sedangkan untuk si Ratna di sini gitu kan. Medium rayuannya tuh di mana? Oh, ternyata melalui percakapan, ada juga melalui teks, waktu itu surat begitu ya. Untuk ada apa dengan cinta berlaku hal yang sama dan Dilan juga berlaku yang sama. Jadi ini ada percakapan di visual dan audio. Kita coba transkrip begitu ya. Dan coba kita kategorisasikan apa sih definisi rayuan, di mana dia merayunya, dan medium merayunya itu melalui apa. Itu adalah contoh outline ini. Jumlah rayuan, lokasi merayu, medium merayu ini adalah contoh variabel yang ingin kita kategorisasikan untuk menjadi sebuah analisis perbandingan ya sebelum film Dilan 1991. Di early findings memang Dilan paling banyak ternyata ya. Dilan di sini adalah tokoh yang paling banyak merayu dibandingkan Galih dan Rangga. Tapi faktanya adalah pas kita masuk ke film Dilan 1991, di sini kita coba membandingkan nih Dilan yang sebelumnya sama Dilan yang sekarang. Yang warna merah ini merupakan rayuannya, yang warna agak gelap ini adalah konfliknya ketika kita bicara percakapan gitu kan. Jadi film Dilan ini lebih banyak konfliknya. Key findings pertama itu. Key findings kedua, dari detik pertama sampai 2 jam lebih dikit, ternyata nuansanya lebih banyak soal negosiasi Dilan sama Milea ini. Misalkan ini contoh percakapannya ya. Ikuti mauku, jangan nyerang atau kita putus sekarang. Aku pacar yang buruk, mudah buat kamu cari pacar yang baik, bla bla bla. Wah, ini pacaran kok banyak negosiasi begitu ya. Ini artinya pacarannya menganut sistem demokrasi terbuka begitu. Terus yang ketiga ini problematik isinya. Di sebelah kanan ini, sebelah kiri Dilan nggak banyak kata andalan ya, hanya cantik, cinta, rindu, jangan nangis gitu kan, takut, putus, balas dendam. Jadi Dilan ini sering banget ngomong putus ke Milia. Pun Milia pun juga sama gitu kan, rindu, geng motor, takut, bla bla bla, problematik. Jadi artinya apa? Rayuan ternyata itu bukan jaminan untuk jadi pacaran. Makanya tuh dia ADC nggak banyak merayu tapi dia jadi gitu kan meskipun LDR.
Jadi tips buat cowok, jangan banyak-banyak merayu mungkin ya dari data ini. Lalu, nah ini tadi soal hiburan ya. Sekarang soal opini QOL terhadap emiten saham. Bagaimana influencer saham itu bisa mempengaruhi saham yang lainnya. Ini namanya saya blur, mohon maaf karena memang agak rahasia saat itu di tahun 2019. Tapi ini kita coba ya, bahwa ini data itu tidak harus dari data publikasi. Ini adalah contoh data yang kita create sendiri. Ini contoh, ini ada indeks rasio harga saham harian ya, antar satu emiten begitu ya. Di tanggal periode analisis Januari 2019 sampai Februari ya, dari Januari sampai Februari. Ada kenaikan gitu kan. Di sini kan terlihat ya dari chart ini ya sebagai starting point ya dari problem statement bahwa gapnya ini semakin melebar gitu kan. Loh, kenapa gitu kan? Pertanyaan pertama kan pasti tolong identifikasi ini kenapa gitu kan. Ya udah kita coba cari sebelum gap mereka melebar, kita coba cari sampel analisisnya. Kita waktu itu bikin contoh apa ya, uji coba kecil-kecilan, kita coba di sini. Wah, ternyata karena kalau kita lihat dari angka-angka ini gitu kan, yang hijau ini artinya sentimennya positif gitu kan. Eh, Dia lingkarannya makin besar artinya makin banyak yang mempromosikan gitu kan. Oh, ternyata si emiten ini yang warna biru ya. Yang biru ini oh ternyata memang banyak pengaruh nih di media gitu kan. Meskipun tidak berpengaruh secara langsung, tapi setidaknya ini memunculkan refindings bahwa di pemberitaan online itu ada saham itu bisa apa ya, kayak ada opini gitu kan. Orang kalau mau beli saham gitu ya, dia pasti salah satu sumber untuk mencari informasi dari berita gitu kan. Dan ini yang dimanfaatkan oleh emiten-emiten saham begitu ya, dengan menggrab QOL dari analisis keuangan dan seterusnya untuk apa ya, lebih tidak lebay tapi lebih apa ya, mempromosikan begitulah. Wah, ini kondisinya baik-baik aja kok gitu kan, tapi yang nggak lebay-lebay amat gitu kan, biar smooth gitu. Kita coba lihat di sini sentimennya, ternyata banyak juga nih yang merekomendasikan di kolom ini, di row ini rekomendasi ada 8 artikel, ada 5 artikel, ada 7 artikel. Jadi sebelum gap ini semakin lebar, ternyata yang terjadi saat itu adalah banyak influencer yang memberikan rekomendasi untuk membeli saham emiten tersebut. Kalau kita lihat sebaran medianya tuh di mana saja gitu kan. Wah, ternyata banyak di media-media yang berpengaruh atau media yang biasa dijadikan rujukan untuk saham. Biasanya kan kalau kita baca berita soal keuangan, saham atau IHSG itu kan biasanya kalau nggak kontan ya bisnis Indonesia ya, yang sangat kredibel begitu ya. Apalagi mereka punya rubrik khusus lah mengenai hal itu. Mereka mainnya di sana gitu kan. Nah, artinya di sini kita, wah, dari berita aja bisa jadi data begitu kan. Karena kenapa ini bisa jadi data? Karena di dalam, misalkan kalau kita baca satu artikel gitu kan, di situ ada judul, ada analisis, ada namanya siapa, statementnya siapa, dan sifat dari berita itu tuh seperti apa. Dalam hal ini contohnya, wah ternyata sifatnya ini lebih banyak merekomendasi ini. Gak ada yang negatif lagi. Kalau di sini kita lihat kan gak ada yang warna merah kan. Sedangkan di sini ada ya warna merahnya ya. Gitu kan. Makanya itu dia stagnan. Tentu banyak variabel lain tapi ini contoh variabel kecil gitu kan. Wah, ternyata memang ada fenomena yang seperti itu di pemberitaan-pemberitaan media online. Bahkan namanya pun pada saat itu muncul ya. Siapa saja dan dia itu afiliasi dengan media apa saja, termasuk penulis beritanya itu siapa, editornya itu siapa, dan seterusnya. Hanya bermodal dari berita online. Ya, jadi teman-teman kalau punya analytical thinking yang kritis gitu kan, nah, coba curahkan ke hal-hal seperti ini karena dunia kerja sangat membutuhkan teman-teman sekalian soal data. Nah, ini contoh lain yang lebih serius bagaimana pemerintah itu membuat kebijakan. Nah, ini yang saya buat ini sumber datanya dari survei industri mikro dan kecil ya tahun 2020. Ini satu publikasi yang lengkap dan gratis. Teman-teman nanti bisa cek aja di BPS gitu ya. Orang kalau bicara soal industri mikro dan kecil atau UMKM lah, UMKM sangat mikro gitu kan. Ketika kita tanya apa
kendalanya selama COVID atau pasca COVID ini, pasti yang ada di benak pedagang gitu kan atau pelaku industri ini pasti adalah soal modal gitu kan. Nah, tapi kenapa sih pemerintah kok nggak bikin kebijakan modal besar-besaran gitu kan? Karena kan ya modal ya make sense gitu kan. Tapi ternyata kalau kita bicara data dan melakukan survei, nomor satu itu adalah soal pemasaran, baru permodalan. Jadi pemasaran ini adalah kendala paling besar yang dialami oleh pelaku industri mikro dan kecil. Contohnya pemasaran. Eh, saya ini asli dari Madura di Bangkalan. Kalau teman-teman ke Madura pasti kalau diingatan saya ya itu pasti kangen bebek lah, bebek bumbu dari asli Madura begitu ya. Tapi ketika saya balik ke Jakarta, saya nggak bisa bawa ini bebek gitu kan, karena bungkusannya itu masih dari kertas minyak gitu kan, atau dari besek gitu kan, belum mengenal soal presto, belum mengenal soal frozen lah apalah itu gitu kan, mereka belum mengenal itu gitu kan. Jadi potensi ini sangat besar. Karena apa? Karena bayangin bebek seenak itu mau saya bawa Jakarta itu pasti laku lah, tapi nggak bisa saya bawa meskipun saya naik pesawat karena dia harus segera dikonsumsi gitu kan. Jadi itu kendalanya. Mungkin contoh kebijakan dari pemasaran ini misalkan ya, nanti ada contohnya untuk di Malang. Itu contohnya misalkan pelatihan untuk bungkus gitu atau bantuan alat untuk presto ataupun bungkus yang lebih proper gitu ya. Bagaimana makanan itu tetap enak saat dikonsumsi meskipun harus dikonsumsi besoknya misalkan. Jadi itu yang dialami kendala terbesar yang dialami oleh pelaku industri mikro. Dan ini make sense. Pemasaran ini menjadi kendala terbesar. Karena apa? Karena dari 4,2 juta industri ini, mereka tidak memanfaatkan internet 84%-nya dari 4,2 juta ini. Mereka tuh jualannya masih door to door gitu kan, masih dari omongan tetangga dan seterusnya. Jadi solusi kebijakan kedua ya gampangnya ya, memang tidak semudah itu, tapi gampangnya adalah membuka digital, pelatihan digital, membuka ruang seluas-luasnya mereka itu untuk melakukan memanfaatkan internet ya untuk ekspansi bisnisnya. Lalu di sini total pelaku usahanya untuk industri mikro kecil ini ada 9,7 juta pekerja. Mereka lulusan tidak sampai SMA itu gede banget sampai 75%, 66% diantaranya itu pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga ya yang bantuin emaknya, yang bantuin bapaknya. Artinya ini usaha keluarga. Jadi mereka sekilas artinya ada PR soal kualitas SDM gitu ya. Makanya sehingga ini menjadi make sense. Oke, oh jadi ini permasalahannya ini soal pemasaran, soal ekspansi gitu kan. Makanya itu kalau teman-teman lihat perhatikan, makanya itu pemerintah itu banyak banget melakukan kebijakan soal pelatihan-pelatihan ya. Tentu akses modal ada gitu ya. Karena kalau kita breakdown lagi sebelah kanan ini kemitraan itu sangat kecil banget gitu kan. Jadi ini makin makin make sense banget nih. Yang dia butuhin tuh cuman sebenarnya tuh kayak mitra usaha gitu kan untuk membesarkan lagi untuk the next level lagi gitu kan. Area penjualan pun mayoritas masih di dalam kota. Mereka tidak expand ke luar kota begitu ya, apalagi yang sampai ke luar provinsi itu hanya 2,3%. Jadi kalau tadi di awal kita tidak bisa dibohongi kalau kita punya data dan informasi. Jadi ini semakin make sense. Oh, kenapa sih pemerintah kok nggak bikin modal aja? Karena behind the scene-nya, latar belakangnya adalah data ini gitu. Ini contoh di Kabupaten Malang ya. Ini contoh ada kegiatannya gitu kan, program pelatihannya. Ya background story-nya ini adalah peta ya, peta level kelurahan desa yang sumbernya dari dashboard kami. Jadi misalkan ini contoh baseline datanya nih, data dasarnya ini adalah di Kabupaten Malang ini mayoritas industrinya itu makanan dan minuman. Kedua baru soal kerajinan ya, ada anyaman, ada gerabah, kayu, kentongan dan seterusnya. Nah, makanan dan minuman ini jumlahnya gede banget. Bahkan kalau in total itu ada 15.344 unit pelaku industri mikro dan kecil gitu kan. Banyak banget kan.
Lalu di Kabupaten Malang ini juga punya stakeholder yang nggak kalah banyak gitu kan. Ada lembaga masyarakat PKK itu sebanyak 2.700-an gitu kan. Dan mereka juga punya fasilitas kredit yaitu KUR dan KUBE ya misalkan ini contoh. Makanya itu pemerintah Kabupaten Malang sering banget tuh mengadakan pelatihan dinas koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Malang. Dengan cara apa? Oke, saya dari data ini saya ingin menggait usaha kuliner. Lalu saya punya lembaga masyarakat PKK biar mereka apa ya kolaps ya kalau di YouTube tuh mereka tuh agar kolaps agar saling tumbuh bareng gitu kan. Pemerintah ya hanya sebagai fasilitator di sini. Karena ketika dia mau mengucurkan uang sekali ini saya kasih uang kamu biar masalahmu selesai. Saya yakinnya pemerintah nggak mampu itu karena memang dananya tuh sangat terbatas begitu ya. Nah, ini artinya data itu bisa membantu saya tuh sampai sebegitunya meskipun saya tuh di Jakarta. Saya di Jakarta bisa sedikit mengetahui situasi kebijakan di Kabupaten Malang jika kita ya lagi-lagi soal analytical thinking ya. Jadi pilihan intervensi yang dilakukan mereka membantu akses kemitraan dan pelatihan dengan dinas terkait. Itu contoh data driven decision making-nya. Nah, challenge-nya saya udah bicara bla 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 gitu kan kayak yang gampang aja gitu kan pasti saya dulu mahasiswa juga merasa gitu ini data ini susah banget gitu kan kalaupun ada ya datanya udah jadul banget dan valid pun belum tentu gitu kan lagi-lagi ya revisi revisi dan revisi begitu ya jadi challenge-nya ini warna biru dulu jadi logical thinking itu sangat perlu gitu kan dan tantangan dinamikanya nanti teman-teman kalau ada di dunia kerja yang seperti di data ini pasti akan sangat very custom ya, customize banget. Karena apa? Karena kita harus menjawab problem statement dari klien gitu kan. Dan tentu itu harus berdasarkan data gitu kan. Sedangkan data sendiri kalau kita lihat di warna merah itu aksesnya tuh sangat limit. Bahkan ada data-data publik itu milik suatu kementerian itu bahkan datanya itu tertutup gitu harus login dan yang bisa login itu adalah pegawai setempat gitu kan atau PNS-nya gitu kan artinya ini logika yang aneh menurut saya karena apa karena ini data publik tapi kok dirahasiakan gitu kan mungkin mungkin bagi kalau dosen mungkin udah lama banget yang merasain ini datanya sulit banget mau minta pun harus melakukan berbagai prosedur administrasi harus mengajukan ini harus ke Kesbangpol dulu dan seterusnya jadi ya selamat datang di Indonesia yang memang seperti itu. Aksesnya sangat limit. Jadi teman-teman di data analis itu memang harus ulet ya, harus gigih ya, nggak mudah menyerah lah. Dan juga too much information. Jadi ketika teman-teman sudah dapat datanya gitu kan, pasti kayak gatel banget pengen bikin ini, pengen bikin ini, pengen bikin ini. Artinya meluber. Ketika meluber, ya akhirnya nggak fokus gitu kan. Oleh sebab itu tadi di awal kita perlu menentukan timeline dan operasional detailsnya biar kita tuh nggak gatel. Karena ketika kita offside gitu ya, sudah keluar dari jalur, kita diingatkan kembali oleh timelinenya, oleh content plan-nya. Lu jangan ke sana, harus fokus ke sini gitu kan. Karena content plan ini sudah terpenuhi lah untuk menjawab problem statement dari klien. Pemain data pasti akan merasakan too much information dan itu nggak bagus sebenarnya. Lalu data juga sangat membantu kita untuk pekerjaan yang efisien ya, terutama menggunakan tools gitu kan. Teman-teman mungkin sekarang kalau misalkan masih menempuh pendidikan gitu ya, masih kuliah, saran saya mungkin kalau kita bicara tools gitu dan ingin ke dunia kerja nanti di startup atau company sejenis gitu kan, mungkin jika saya rekomendasikan tools SQL deh. Itu adalah tools yang apa ya ibaratnya kayak sapu jagat lah kayak Python gitu keren tapi dia tidak bisa diaplikasikan ke banyak hal sedangkan kayak SQL atau R gitu ya itu bisa dipakai di mana aja dan kebutuhan untuk apa saja apapun kliennya dan apapun pekerjaannya dan bahkan orang marketing dan sales pun sekarang itu dalam menentukan ini revenue-nya tercapai atau tidak bla 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 mereka tuh minimal kualifikasinya itu sudah harus memahami basic-basic dari SQL ya, terutama selain SQL juga kemampuan visualisasi gitu kan, ada Tableau publik itu yang bisa diakses secara gratis di YouTube juga banyak bagaimana tutorialnya.
Jadi mungkin kalau saya sebutkan dua tools, SQL atau R dan juga Tableau. Ini adalah dua senjata mematikan yang hampir tidak dilirik lah oleh recruiter atau oleh HRD jika ingin berkecimpung di perusahaan swasta ya. Nah, itu tadi sekilas soal bagaimana dinamikanya. Ini saya coba keluar ke fungsi data yang lainnya. Data itu bisa berfungsi sebagai predictive analysis ya. Ini kita pernah membuat soal prediktif ya. Jadi di tahun 2018 dulu. Kita tahu lah di sini ada area terdampak gempa Donggala ya di Sulawesi Tengah tahun 2018 dan kerugiannya korban juga lumayan saat itu. Di sini adalah yang warna merah, oranye ini adalah peta terdampaknya gitu kan. Dan yang warna hijau ini adalah rencana relokasinya. Saat itu korban kerugian material ataupun imaterial, infrastruktur dan lain-lain itu rusak parah saat itu ya di 2018. Setahun sebelumnya kami mencoba membuat peta gitu ya mengenai indeks risiko bencana gitu kan. Kalau kita cari di sini Palu ya di Sulawesi, ternyata di Sulawesi ini rata-rata indeks risiko bencananya itu tinggi banget. Bahkan ini warnanya macam-macam ya. Ini ada longsor. Kalau di Palu ini, wah lengkap banget ini. Di Palu ini potensi tsunami ada, potensi gempa bumi ada, potensi longsor apalagi gitu kan. Tapi kalau kita lihat di visual yang tengah ini, ternyata persentase rumah tangga yang mengetahui ketika ada bencana dia harus ngapain, ternyata kesadarannya tuh rendah. Karena memang tidak ada pelatihan di sana gitu kan. Dua items variabel ini sebenarnya berfungsi bukan menghindari bencana ya, karena bencana itu ya wawaw alam gitu ya, bisa kena bisa tidak, tapi setidaknya meminimalisir. Nah dari data ini kita bisa membuat predictive analysis lah kalau kita bicara dari perspektif perspektif bencana. Di Palu ya wajar aja, di Palu ini banyak yang rusak begitu ya, banyak korban jiwa ya karena mereka tidak punya mitigasi, penduduknya pun memiliki kesadaran yang rendah karena tidak diayomi pada saat itu ya oleh pemerintah daerah gitu kan. Jadi setelah bencana ya lagi dan lagi, setelah bencana baru tuh mulai mikirin dan seterusnya begitu ya. Pun demikian soal ini. Kalau kita bicara Indonesia gitu ya, secara total di Indonesia ya. Eh, kalau ini saya ambil contoh apa sih yang harus kita kritik dari Indonesia ini misalkan kalau kita bicara dari data ya. Kita itu sangat rendah untuk memiliki mitigasi bencana. Alat kalaupun ada itu pun sudah sangat usang gitu kan. Padahal dari data ini clear gitu kan. Saya cuma tampilkan satu peta aja. Di warna-warna merah ini adalah kayak jejak rekam jejak lah, rekam jejak peristiwa bencana alam gitu kan. Ini tsunami gitu kan, ini ada gunung anak Krakatau gitu kan. Di sini ada potensi tsunami atau bahkan pernah terjadi tsunami. Semakin gelap warna itu semakin parah kerusakannya. Udah tahu kayak gini tapi nggak punya alat mitigasi bencana yang eh, baik begitu ya. Ini seharusnya sudah bisa sangat cukup lah, nggak perlu lintas variabel, nggak perlu apa, ini cukup kita kasih peta satu jedek gitu kan. Ini loh potensi bencana, kita bencana sudah banyak, kita memang secara geografis ini rawan bencana, tapi kenapa sih kita nggak punya mitigasi bencana yang baik gitu ya. Jadi data bisa driven decision making ya. Meskipun kita tidak di pemerintahan, tapi kita tahu setidaknya sebagai hak warga negara untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Lalu terakhir, mungkin ini kayak PR masing-masing lah ya. Sudah tepatkah menaikkan harga BBM nih? Nah, yang lagi mumpung masih hangat gitu kan. Di sini saya coba bikin peta dunianya untuk bensin dengan RON 95 ya. Ini ada perbandingan harganya, ternyata ya Indonesia cukup sama ya. Misalkan dengan India ini harganya 19.500, di Indonesia ini rata-rata RON 95 per turbo ya. Berarti RON 95 tuh harganya 18.000, mirip-mirip. Meskipun jauh lebih murah dibandingkan Malaysia ya. Malaysia 7.000 itu masih kembali gitu kan per liternya. Di Malaysia itu murah banget. Bahkan harga kita itu nggak jauh beda dengan Australia ataupun dengan China. Jadi pertanyaan apakah kita sudah tepat menaikkan harga BBM?
kurang lebih itu yang bisa saya share. Mungkin kita lebih banyak discuss saja mungkin ya, Mbak Riana. Terima kasih, mungkin segitu. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk diskusi hari ini karena sudah ada 4 pertanyaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dimas selaku pemateri pada hari ini. Banyak sekali pengetahuan baru ya adik-adik yang bisa kita peroleh dari hasil diskusi hari ini. Sebelum menutup sesi materi dan juga diskusi hari ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa poin simpulan dari penyampaian materi hari ini. Yang pertama adalah mengenai logical thinking sebagai modal pertama dalam data analytics. Kemudian tugas dari data analytics yaitu adalah memahami maksud dari data tersebut. Nah, sudah disampaikan juga bahwa data is new oil. Jadi data ini sangat berharga karena digunakan sebagai pengambilan keputusan. Seperti contoh yang sudah diberikan tadi adalah mengenai kebijakan BLT. Nah, kemudian data sendiri juga diilustrasikan sebagai picture in sky. Buat seperti apa data yang dimiliki, kemudian must have, menganalogikan data, dan benefit yang bisa kita peroleh. Kemudian ada beberapa output proses, ini ya imajinasi ya. Kita mampu membayangkan proses perencanaan konten, di mana dinamika pelaksanaan sampai akhir. Nah, selanjutnya itu adalah preparation sebagai kunci. Kemudian juga problem statement, content plan, timeline operational detail, content plan, seperti itu. Kemudian ada juga 3 items key output dalam operational process seperti catalog and worksheet, source info, and outline analysis. Nah, ada juga beberapa challenge dalam data analytics ini seperti logical thinking, policy and business need, kemudian efficiency with tools, limit access, too much information, dan timeline. Itu yang bisa sampaikan. Mungkin dari Mas Dimas ada beberapa simpulan atau tambahan lagi. Banyak-banyak latihan aja. Baik. Mau jadi kerja apapun lumayan untuk nambahin soft skill, portofolio, biar nanti jadi ketika fresh graduate bisa langsung kerja. Kurang lebih begitu aja, Mbak. Baik, terima kasih Mas Dimas. Sangat bermanfaat sekali, sangat bermanfaat sekali teman-teman untuk sesi hari ini. Baik, saya akhiri sesi materi dan diskusi pada hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.